Banyak yang beranggapan bahwa Gunung Salak bukanlah tempat yang ideal untuk memulai pendakian pertama. Namun tanpa pengalaman sama sekali, saya justru langsung memilih gunung ini karena rasa penasaran akan seperti apa rasanya mendaki hanya untuk mengetahui secara nyata seseram apa suasana hutannya, sedingin apa suhunya, hingga seperti apa indahnya berdiri di puncak tertinggi. Dokumentasi perjalanan ini adalah cerita tentang pendakian gunung pertama dalam hidup saya. Di sini, saya mengambil rute melalui jalur Cimeleting. Gunung Salak sendiri adalah kompleks gunung berapi yang membentang di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Gunung ini punya puncak manik di ketinggian 2211 mdpl, tapi yang membuatnya terkenal adalah medannya yang licin, berakar, curam, dan reputasi mistisnya yang melegenda. Pendek kata, Salak memang dikenal sebagai gunung yang menuntut persiapan matang. Mengingat ini adalah pendakian gunung pertama saya dan menyadari resiko memilih jalur sulit di Gunung Salak, tentu saja saya tidak pergi sendirian. Dari total 4 anggota tim kami, ada 1 orang yang berpengalaman dalam mendaki gunung. Sebelum memulai perjalanan, saya memastikan untuk membawa peralatan seminimal mungkin. Fokus utamanya adalah efisiensi, agar beban tidak terlalu berat dan tidak menguras energi di awal pendakian. Saya memulai perjalanan dari rumah tepat pukul 3 pagi. Setelah menjemput rekan pendakian saya, kami melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan 2 rekan pendaki lainnya di titik kumpul yang telah dijanjikan. Udah nyampe nih. Setelah semua berkumpul, kami berempat bergerak menuju base camp jalur Cimeleting. Saat kami melanjutkan perjalanan menuju start pendakian, suasana sudah mulai cerah dan kami menyempatkan diri untuk membeli sarapan terlebih dahulu. Singkat cerita perjalanan kami, tepat pukul 6:51, kami tiba di base camp Cimeleting setelah menempuh jarak sekitar 70 km dalam waktu 3 jam 18 menit. Kami segera menyelesaikan prosesi maksi dan setiap orang dikenakan biaya Rp45.000 untuk rencana camping kami dan biaya parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp25.000 untuk durasi 24 jam. Kami pun bergegas mempersiapkan diri. Sebelum kita memulai pendakian ke Gunung Salak, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kami memulai pendakian tepat pukul 8 pagi. Dari base camp Baudin, kami bergerak menuju pintu masuk pendakian Cimeleting, melewati area perkebunan warga dan semak-semak yang cukup rapat. Pak, setelah berjalan sekitar 1 km, kami akhirnya tiba di pintu masuk pendakian Gunung Salak. Di sini, kami menunjukkan tiket simaksi kepada pengelola. Menariknya, dari titik ini, kami juga bisa menyaksikan pemandangan indah 2 gunung lainnya, yaitu Gunung Gede dan Pangrango. Minggu Senin. Iya sih. Kami terus berjalan di jalur ini, sesekali beristirahat ringan, hingga tiba di titik petunjuk arah yang mengharuskan kami berbelok keluar untuk melanjutkan pendakian yang sebenarnya. Jadi jalan ini arahnya ke Curug, entah Curug apa ya namanya, saya lupa. Dan untuk melanjutkan pendakian ke Gunung Salak 1, yaitu keluar dari jalur jalan yang berbatuan kayak gini ke jalan yang tanah. Ini ada pelangnya. Oke, kita lanjut.
Belum lagi sampai di pos 1, kami sudah mulai berhadapan dengan tantangan pertama. Beberapa pohon tumbang yang memotong jalur pendakian. Hal ini memaksa kami harus berusaha lebih keras untuk melewatinya. Kondisi lingkungan di sekitar kami saat itu didominasi oleh hutan dengan pepohonan yang relatif kecil. Kami tiba di pos 1 pada pukul 9:40 pagi di ketinggian 1091 mdpl. Perjalanan menuju pos pertama memakan waktu tepat 1 jam dari pintu masuk. Kami memutuskan untuk beristirahat di sini selama 15 menit. Di perjalanan, kami terus diikuti oleh seekor serangga. Saya kurang yakin, tapi sepertinya lebah yang terbang mengitari kami namun tidak menyerang, seolah membimbing perjalanan. Mungkin ini adalah hal yang biasa dalam pendakian. Namun, bagi saya, sebagai pendaki baru, momen ini terasa unik. Ditemenin tawan dari tadi. Selain fokus pada perjalanan, kami juga memungut sampah di sekitar jalur pendakian sebagai wujud tanggung jawab kami terhadap kebersihan alam. Tantangan di jalur Cimelati terasa berkelanjutan. Kami terus menemukan rintangan berupa ranting atau batang pepohonan yang tumbang memotong jalur. Hal ini sering memaksa kami untuk menundukkan kepala atau merangkak untuk bisa melewatinya. Kami melanjutkan perjalanan dan tiba di pos 2 pada pukul 10:25 siang di ketinggian 1289 mdpl. Pos 2 ini cukup istimewa karena memiliki dataran kecil yang lumayan luas. Di tempat terbuka ini, hembusan angin terasa sejuk, sangat ideal untuk memulihkan energi sejenak. Dua rekan kami masih di belakang, sehingga kami memanfaatkan waktu ini untuk beristirahat sambil menunggu yang lainnya. Setelah melewati pos 2, kami mulai berpapasan dengan beberapa pendaki lain yang sedang dalam perjalanan turun. Oh, Kemarin aja 3 sih. oh ya. Tapi banyak sih om. Tapi besok juga nambah. Ada lagi. Singkat perjalanan, kami sampai di pos 3 pukul 11 siang pada ketinggian 1355 mdpl. Nah ini yang dibilang. Kumawi. Kami mendengar kabar bahwa di sekitar pos 3 ini terdapat sumber air. Kami memutuskan untuk mengambilnya, namun akses menuju titik air yang kami tuju sangat curam dan membutuhkan kehati-hatian ekstra. Kita baru nyampe di pos 3 dan infonya katanya di pos 3 ini ada kubang air yang airnya bisa kita bawa buat gantiin air minum yang udah habis. Dan setelah kita coba untuk mencari kubang air tersebut, ternyata jalurnya lumayan ekstrim, terjal, turunnya curam banget. Setelah berhasil sampai, kami mendapati tempat tersebut adalah curug yang sedang kering, namun masih menyisakan kubangan air yang cukup bersih. Kami memanfaatkan waktu ini untuk mengisi penuh botol air minum kami sebagai cadangan air vital menuju puncak. Musim hujan ini bisa jadi. Tadi pas ke puncak udah stok air. Iya. Ya. Setelah mengambil air yang cukup, kami memutuskan untuk beristirahat lebih lama di pos 3, sekitar 20 menit, untuk memulihkan tenaga sebelum melanjutkan pendakian. Dalam perjalanan menuju pos 4, saya dikejutkan dengan keberadaan seekor cacing sonari yang berada di depan saya. Saya geling lihatnya. Oh my god. Ini cacing besar yang kita temukan di Gunung Salak. Ini panjangnya hampir sekitar 60 sentian. Besarnya sekitar seukuran dengan jari orang dewasa.
Setelah melalui perjuangan yang menguras energi, sampailah kami di pos 4 pada pukul 14.40 siang. Perjalanan dari pos 3 hingga ke pos 4 adalah segmen yang paling memakan waktu dan melelahkan. Jarak tempuh di sini terasa sangat jauh. Bahkan bisa dibilang 3 kali lipat jarak antara pos 1 ke pos 2. Hampir tidak ada dataran sama sekali. Hanya tanjakan berkelanjutan yang benar-benar menguji fisik. Kami beristirahat di pos 4 hingga kami lupa bahwa waktu sudah mulai mendekati sore. Kami bergegas berangkat pada pukul 15.33 di waktu sore. Kami tiba di pos 5 pada pukul 16.15 sore. Jarak dari pos 4 ke pos 5 ternyata juga tidak kalah jauhnya. Kami beristirahat sekitar 40 menit di pos 5 sebelum melanjutkan lagi menuju pos 6 dan terus ke puncak. Menjelang pos 6, suasana dan kondisi lingkungan berubah drastis. Saya tidak menemukan plakat pos 6 dan karena hari sudah terlalu sore, kami tidak sempat mendokumentasikannya. Di area ini situasinya sungguh luar biasa karena kami dikelilingi oleh kabut tebal dan kegelapan yang terlihat sangat mencekam. Saya benar-benar takjub, sebuah pemandangan seperti di film horor yang baru pertama kali saya saksikan. Melalui perjuangan panjang yang kami nantikan, akhirnya kami tiba di Puncak Manik tepat pukul 18.15 sore. Kami segera menggelar tenda dan menyantap makanan. Karena badan terasa sangat lelah, kami tidak sempat mendokumentasikan banyak hal. Fokus kami saat itu adalah segera beristirahat. Kami pun memutuskan untuk tidur pada jam 8 malam. Pagi pun tiba. Kami bangun dari dinginnya malam di Puncak Manik. Kami segera beranjak menuju spot terbaik untuk menyaksikan sunrise, sambil menggigil menahan suhu udara yang sangat rendah. Buka tenda di dianya. Kami berdiri menatap langit yang perlahan berubah warna dari arah timur. Momen inilah yang akhirnya menjadi salah satu jawaban atas rasa penasaran saya, menyaksikan keindahan yang tersembunyi di balik sunyinya hutan dan ekstrimnya jalur yang telah kami lalui. Kami berangkat menuruni Gunung Salak tepat pukul 10.30 siang. Setelah semuanya beres, tenda dibongkar, kami bersiap untuk memulai perjalanan pulang. Di Puncak Manik ini, terdapat sebuah makam keramat yang dikenal sebagai Makam Eyang Manik. Beliau merupakan sosok tokoh leluhur yang sangat dihormati dan disakralkan oleh masyarakat setempat. Sehingga puncak ini tidak hanya menjadi tujuan pendakian, tetapi juga tempat yang sangat dijaga kesuciannya. Tidak jauh dari sana, kami menemukan petunjuk arah yang mengindikasikan bahwa ada sumber air yang bisa kami ambil dalam beberapa meter dari titik itu. Namun saat kami sampai, kondisi air sudah keruh dan debitnya sangat kecil. Dengan bekal minum yang tersisa sedikit, kami harus melanjutkan perjalanan turun sambil berusaha menghemat air agar cadangan kami cukup, setidaknya hingga kami tiba di pos 3. Dari pendakian ini, total waktu tempuh yang mencapai 10 jam dari mulai hingga puncak membuktikan bahwa perjalanan ini sangat lambat. Wajar bagi pendaki dengan nol pengalaman seperti kami. Ini mengajarkan tentang perlunya manajemen waktu dan kecepatan di jalur yang panjang dan sulit ini. Area camping hanya tersedia di pos 2, pos 3, pos 4, dan puncak. Dan untuk sumber air hanya dapat ditemukan di pos 3 dan pos 6.
Khususnya di jalur Cimalati, jangan terlalu banyak membawa barang yang tidak perlu, karena setiap gram beban akan sangat terasa di tanjakan ekstrim. Selain menemukan beberapa hewan unik seperti cacing sonari, kami juga menyaksikan bahwa Gunung Salak memang selalu tebal diselimuti kabut sesuai dengan reputasinya. Guys. Perlu diketahui pemandangan dari Puncak Manik bukanlah panorama 360 derajat. Pemandangan luas hanya bisa dilihat dari posisi atau spot tertentu di puncak. Pengalaman pertama ini melampaui semua ekspektasi saya. Meskipun berat, pendakian ke Gunung Salak telah menjadi pondasi berharga. Ini bukan akhir dari perjalanan, melainkan sebuah pembukaan bagi petualangan pendakian saya selanjutnya, di mana saya berharap bisa kembali dengan pengalaman dan persiapan yang jauh lebih matang. Terima kasih sudah mengikuti jejak langkah pertama saya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.